Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, sehingga hari ini kita kembali bertemu. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka berbagai macam kegiatan kita, keseharian kita di negeri Khatulistiwa atau negeri tropis yang musimnya terkadang orang mengatakan hanya ada 2 musim, tetapi di dalam kaidah kesehatan tetap saja ada 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim kering, dan musim lembab. Dan di antara beberapa musim maka ada kalanya seseorang tersebut tidak sesuai hawa udara yang ada, tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya dia sendiri. Dan terkadang organ satu, begitu pula dengan organ satu dengan yang lainnya terkadang tidak harmonis. Begitu pula dengan organ tubuh, terkadang ada yang sudah siap, ada yang belum. Ya. Maka ada istilah organ tubuh yang kurang harmonis. Antara hati dengan limpa, antara paru, antara usus besar, antara jantung, antara ginjal. Beberapa organ terkadang ketidakharmonisan itu bisa saja terjadi. Sebuah misal, yakni ketika seseorang itu terserang angin, entah itu dingin, entah itu panas, entah itu kering, entah itu lembab, ya, dikarenakan kelemahan organ paru-paru, sehingga angin tersebut masuk ke hati dan fungsi hati berlebih dikarenakan angin tersebut. Ini istilah klasik saja. Kemudian angin yang ada pada hati tersebut nanti akan menekan paru, ya. Maka akan terjadi berbagai macam gangguan yang mengakibatkan sesak nafas. Ya, maka sesak nafas ini bisa beraneka ragam. Bisa dikarenakan fungsi hati yang berlebihnya angin hati, kemudian kelemahan energi vital paru sehingga dia tertekan. Bisa jadi. Atau bisa jadi dikarenakan panas berlebih dari jantung. Bisa jadi. Atau bisa jadi dikarenakan produksi dahak atau balgam dari tihal atau limpa yang naik ke paru-paru kemudian menyesakkan dada, bisa jadi. Atau bisa jadi dikarenakan hawa cuaca yang dingin, ya, yang kemudian membekukan darah dan energi vital sehingga sirkulasi darah dan energi vital tidak bisa berputar ke seluruh tubuh, tidak bisa menghangati paru-paru, bisa jadi. Maka banyak hal permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan seseorang menjadi sesak nafas. Dan tetap saja sebagaimana perkataan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasanya penyebab penyakit ada 2, terkadang dari dalam dan terkadang dari luar. Adapun sesuatu yang dari dalam seperti kesedihan, sedih ini kering sifatnya, maka manakala dia terus menerus atau dia ekstrim, maka akan mengakibatkan sesak, dada yang sesak. Betapa banyak orang yang ditinggal mati keluarganya, entah ibunya, entah bapaknya, entah anaknya, entah istrinya, entah suaminya. Kemudian dia menangis dan sesak dadanya, ya. Dan betapa banyak orang yang sedih, orang yang menghadapi kehidupan yang keras, kemudian dia menderita dikarenakan hal tersebut, kemudian dia sedih, dan kesedihan tersebut menyebabkan sesak dadanya, ya, menyebabkan sesak dadanya. Sebuah fitrah, kolbu bersedih air mata menetes, dada sedih maka air mata menetes. Maka menetesnya air mata dikarenakan sedih ini akan mengeringkan. Secara umum sedih ini akan mengeringkan paru-paru karena sedih bersifat kering. Dan paru-paru adalah organ yang kering, di mana organ yang kering tentunya tidak suka dengan sesuatu yang kering. Suatu permisalan. Orang yang hidup di daerah yang sangat dingin, di malam hari yang dingin, di cuaca yang dingin, di suasana yang dingin, di kondisi yang dingin, maka tentunya tidak mungkin dia minum es. Yang dia cari tentunya yang panas.
Begitu pula ketika orang yang berada di kehidupan yang panas, di cuaca yang panas, di musim yang panas, di hari yang panas. Kemudian tidak mungkin dia mencari minuman yang panas seperti jahe dan sebagainya. Ya, maka seseorang begitu pula dengan paru. Sama dengan seseorang tersebut. Ketika paru itu bersifat kering, maka dia pun tidak menginginkan sesuatu yang kering pula. Ya, maka terkadang hawa kering akan mengakibatkan sesak nafas di paru juga. Makanya ada istilah seseorang yang sedih menjadi kurus, ya. Itu artinya kekeringan paru yang terlalu berlebih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memberikan tips bagaimana mengatasi sesak nafas dari berbagai masalah. Ya, entah itu dari fungsi hati yang berlebih, entah itu dari kekeringan paru, entah itu dari jantung, entah itu dari balgam atau timbunan dahak yang ada pada reak. Maka kita akan kupas dan berikan tips sehat yang berasal dari dapur Roja. Mari kita ke dapur bersama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari dapur Sehat Roja ini kita akan memberikan tips bagaimana mengatasi sesak nafas. Sebagaimana di muka saya sebutkan, saya jelaskan berbagai hal penyebab seseorang menjadi sesak nafas. Maka saya ingin merangkum terkadang dari gangguan hati, fungsi hatinya, terkadang fungsi jantungnya, terkadang fungsi parunya, terkadang tihal atau limpa dikarenakan balgam atau dahak maupun reaknya. Ya, maka saya ingin merangkum bagaimana mengatasi sesak nafas dikarenakan hal-hal itu semua. Ya, terutama dikarenakan hawa yang dingin, yang kemudian menyebabkan seseorang terkadang menjadi tersedak dan sesak nafas dikarenakan hawa tersebut. Ya, di sini saya memiliki banyak bahan yang bisa digunakan dan saya akan menggunakan beberapa bahan saja, tentunya tidak semuanya. Ya, pertama kali yang kita gunakan bahan pertama adalah kunyit. Kunyit meskipun memiliki dua sifat, yakni umbinya memiliki sifat yang dingin, tetapi rimpangnya memiliki sifat yang hangat. Maka ketika menggunakan kunyit untuk sesak nafas, kita memilih yang rimpangnya. Ya, rimpang ini umbi kemudian cabang-cabangnya. Dan usahakan kunyit ini sebenarnya bisa saja kita menggunakan kunyit yang segar. Akan tetapi ketika kita hendak menyimpan lebih lama, tentunya kita memilih menggunakan simplisi yang kering atau kunyit yang kering ini. Kita menggunakan rimpang kunyit karena rimpang kunyit itu bersifat hangat, rasanya pahit sedikit pedas, ya. Dan pedasnya ini melegakan paru-paru. Dan manakala seseorang ada timbunan sesak karena timbunan dahak, maka pahit kunyit ini bisa mengeringkan timbunan dahak bismillah. Kemudian pedasnya mengeringkan dan membuyarkan sisa-sisanya dan melancarkan sehingga melegakan pernafasan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga hendak menggunakan adas. Adas ini sebenarnya merupakan biji-bijian yang sering ya atau yang disebut funiculum vulgar. Ini sering digunakan, baunya harum, baunya khas jamu, baunya harum, dan ini sering digunakan di jamu-jamu Madura ataupun Jawa. Dia memiliki sifat yang hangat, pedas, aromatik. Ya. Dan adas ini bagi pria adalah stamina pria, bagi wanita adalah stamina wanita. Makanya adas ini sangat akrab di Jawa dan Madura karena dia digunakan untuk wanita dan pria. Dan adas seringnya dikomben dengan kayu, namanya kayu pulosari. Makanya ketika ini bersatu antara adas dengan pulosari, ada orang yang menyebutnya adas pulosari, ada yang menyebutnya adas pulowaras. Artinya ketika adas dengan pulosari tidak ada penyakit kecuali waras. Waras itu artinya sembuh. Ini karena biasanya adas pulosari itu hampir semua penyakit yang ada di Jawa dan Madura, ramuan Jawa Madura itu seringkali sebagian besar menggunakan adas dan pulosari, biji adas dan kayu pulosari. Dan dua-duanya biasa digabungkan dikarenakan kalau ini bertemu, adas dan pulosari bertemu, tidak ada yang bisa dikatakan kecuali waras atau sembuh. Ya, nanti kita akan menggunakan satu kayu pulosari dan kita akan menggunakan juga adas. Tapi adas juga melegakan pernafasan.
ya, dia meluruhkan dahak. Nah, makanya dia sering digunakan untuk batuk bagi anak kecil juga, ya. Baik untuk luar ataupun untuk dalam. Kita mungkin teringat ketika anak kecil sering sesak nafas atau batuk atau habis mandi, biasanya dikasih minyak telon. Minyak telon itu salah satu bahan diantaranya adalah minyak adas, ya. Karena minyak adas itu lebih lembut, lebih harum. Kemudian dia melegakan pernafasan, menguatkan paru-paru, meluruhkan batuk dahak. Jadi kalimat meluruhkan batuk berdahak itu menguatkan paru, artinya ketika dia diminumi, parunya kuat, itu dahaknya turun ke bawah, dibuang melalui buang air besar, bukan kemudian keluar melalui atas. Itu berarti paru-paru belum kuat. Maka adas kita gunakan untuk melegakan pernafasan. Kemudian bagi yang memiliki kayu manis, maka kita juga bisa menggunakan kayu manis untuk pemanisnya. Kayu manis itu untuk pemanisnya itu bisa agar agak sedikit manis, ya. Tapi kalau bagi orang yang menyukai madu, ada madu atau ada gula merah, tidak pakai kayu manis itu tidak apa-apa. Dan beberapa orang yang nyesak dikarenakan angin, ya, itu tidak menggunakan kayu manis, tidak menggunakan jeruk pun tidak mengapa. Jadi kita masih bisa menggunakan kunyit, adas dan pulau sari, ya. Tapi karena kita hendak menggunakannya itu tidak menggunakan pemanis, tidak menggunakan gula, maka kita akan menggunakan kayu manis sebagai sedikit pemanisnya. Sekarang kita nyalakan. Adas itu cukup setengah sendok teh. Kemudian kita kasih kayu pulau sari itu satu. Ini bisa dipesan di tukang jamu, kayu pulau sari. Kemudian kita bisa menggunakan kunyit, tapi ambil yang rimpangnya, ya, jangan yang umbinya. Kita pilih yang rimpangnya, kan ini rimpang namanya. 2. Kita ambil 9 iris kunyit. Kemudian karena kayu manis ini kita gunakan agar untuk pemanis, maka kita bikin satu yang agak besar, yang satu jari. Kemudian kita rebus. Adapun kalau untuk sesak nafas, maka kita rebus itu sampai mendidih saja. Setelah mendidih kemudian diangkat, kemudian diminum sedikit demi sedikit. Bagi orang yang selera manisnya lebih banyak, maka boleh tidak menggunakan kayu manis tapi diganti dengan gula atau madu. Tapi saya lebih suka menyarankan menggunakan kayu manis, karena kayu manis juga sudah sedikit manis, tidak terlalu manis, ya. Nah, perpaduan ini sangat cocok bagi orang-orang yang sesak nafas dikarenakan dingin, dikarenakan angin, dikarenakan dahak limpa, gitu, ya. Jadi akan tetapi bukan berarti ketika seseorang itu sedih kemudian ramuannya ini, bukan. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Ighosatul Lahfan, pengobatan kolbu itu ada 2, alamiah dan syariah, ya. Syar'inya adalah mengobati penyakit kolbu yang dari perasaan itu sendiri, dinasehati, sabar dan seterusnya, ya. Sebagaimana disampaikan oleh para asatidah. Kemudian ketika dia sudah terkena badannya atau raganya, sakit kolbu itu berimbas kepada badan, baru obat alami ini yang kemudian kita gunakan. Artinya ini untuk mengatasi kondisi kelemahan parunya, ya, atau penyebabnya yang berasal dari dahak. Nah, ini bisa digunakan untuk mengatasi sesak nafas dikarenakan timbunan dahak, sesak nafas dikarenakan dingin, sesak nafas dikarenakan sumbatan yang ada di paru-paru atau terendamnya paru, gitu, ya. Atau bahkan sesak nafas dikarenakan panas jantung berlebih, seperti seseorang ada kelemahan jantung, energi vital jantung, seringnya manjat tangga, udah lelah, gitu. Ini bisa menggunakan ini karena adas itu sendiri sering ketika digunakan pada pria, dia untuk memperbanyak sperma pria, ya, meningkatkan hormon pria,
Ya, makanya artinya dia sebenarnya stamina. Makanya bagi orang yang gampang ngos ya, kecapean, maka dia bisa menggunakan ini. Nah, kalau dari dalam formula ini, ya ini kunyit adas 10 waras, kemudian dipadu menjadi obat sesak nafas ini, maka kalau kunyitnya yang memiliki sifat hangat, rimpang kunyit yang memiliki sifat hangat, kemudian rasa pahit sedikit pedas, kemudian adasnya yang memiliki sifat hangat, ya, dengan rasa yang pedas dan aromatik, kemudian dipadu, maka sifatnya akan menjadi sifat panas pedas, aromatik. Aromatiknya dari minyak terbangnya, ya, sehingga hampir semua obat yang digunakan untuk mengatasi sesak nafas itu hampir semuanya aromatik. Entah itu daun mint, entah itu jahe, entah itu kayu manis, entah itu adas, entah itu kunyit, entah itu kencur, itu semuanya bersifat aromatik. Nah, ramuan ini juga bersifat aromatik. Nanti kita tunggu sampai mendidih, jangan sampai kelamaan, karena tujuan dari formula mengatasi sesak nafas adalah arah geraknya keluar. Ya, dan arah gerak keluar maka direbus itu sampai mendidih saja. Sehubungan dengan kunyit yang digunakan untuk paru-paru, ya, dikala seseorang itu sesak dikarenakan paru. Misalkan sesak dikarenakan batuk, sesak kemudian batuk keluar darah, ya. Maka orang juga bisa menggunakan, nggak harus seperti ini, Dia bisa menggunakan kunyit umbinya saja, tapi kemudian diparut, kemudian diseduh, kemudian bisa dikasih garam sedikit, ya, kemudian diminum, ya. Jadi kunyit ini memang akrab untuk paru, entah itu untuk paru yang bersifat dingin, entah paru yang bersifat panas, entah itu batuk pendarahan, batuk sesak napas, atau sesak napas saja, ya. Maka akrab seseorang itu menggunakan kunyit. Adapun kayu pulosari dengan adas, sebenarnya kayu pulosari ini jarang sekali dia disendirikan. Kalau adas biasa dia disendirikan, ya. Tetapi kalau kayu pulosari itu seringnya bertemu dengan adas. Dan bagi orang yang tidak memiliki adas dan pulosari, maka dia bisa menggunakan jahe. Tetapi kalau menggunakan jahe, maka hendaknya tidak menggunakan kunyit. Tapi yang digunakan adalah kunyit bersama dengan jahe bersama dengan lada. Kita tunggu sampai mendidih. Karena semua bahan-bahan yang, terutama bahan-bahan yang aromatik, ini kita usahakan sampai mendidih saja, dan jangan bukan 2 gelas jadi 1 gelas, ya. Tapi seperti perebusan jahe, kemudian perebusan adas, ya, perebusan jinten hitam atau habatus sauda, itu hendaknya sampai mendidih saja. Karena kalau sampai mendidih kemudian dikecilkan apinya, dilamakan, maka minyak terbangnya, minyak asirinya itu akan terbang, artinya hilang, tidak sesuai dengan tujuan. Akan tetapi beda lagi kalau memang kita menghendaki untuk mengobati bukan gangguan dada ke atas, ya, seperti gangguan perut, itu bolehlah setelah mendidih kecilkan apinya dan seterusnya. Ini sudah mendidih. Sebenarnya kalau di dalam tradisional Cina ini, adas ini biasanya dibungkus kayak pakai kain kasa begitu, karena kalau adas tidak dibungkus maka ada istilah keruh, kotor pada airnya. Tapi pada orang Jawa biasanya tidak demikian, tetap dia direbus bersama-sama. Bagi yang tidak suka maka bisa disaring, ya. Dan ini sebenarnya tidak disaring pun tidak ada masalah. Ini manisnya kita ambil dari kayu manis. Karena sesak terkadang dikarenakan timbunan dahak, maka mengurangi gula itu lebih bagus. Dan bagi yang suka, ada beberapa hal yang seperti saya katakan tadi, bisa jadi seseorang itu nyesek dikarenakan
fungsi hati berlebih atau dikarenakan angin, maka dia juga bisa ditambah agar lebih segar, itu bisa ditambah dengan air jeruk nipis. Kemudian tapi bagi orang yang suka terhadap manis, maka boleh ditambahkan dengan madu secukupnya sesuai selera. Dan tips atau formula jamu untuk mengatasi sesak nafas, baik dikarenakan dingin, dikarenakan dahak, atau dikarenakan fungsi hati berlebih, dikarenakan angin, ini sudah jadi. Demikian tips sehat dari Dapur Sehat Roja untuk mengatasi gangguan sesak nafas ataupun asma. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.